Halo Kak Algi, apa kabar? Ya baik Pak Sukmana. Kak Algi, saya mau minta waktunya nih, saya mau tanya-tanya seputar pengalaman Kak Algi mengikuti OSN di bidang komputer. Boleh ya? Iya boleh Bapak. Oke, Kak Algi kan merupakan medalis OSN bidang komputer. Mungkin bisa diceritakan Kak bagaimana awalnya mulai tertarik mengikuti kompetisi-kompetisi seperti OSN atau sekarang yang namanya KSN itu? Dan apa motivasinya dalam mengikuti kompetisi tersebut? Oh, oke. Jadi ya pertama-tama saya sendiri ini mulai tertarik ke OSN ya, atau sekarang disebutnya KSN itu saat kelas 10. Jadi saat kelas 1 SMA. Nah itu alasan utamanya mungkin saya suka matematika pada saat itu, dan saat melanjutkan sekolah gitu di SMA, saya rasa materinya tuh biasa-biasa aja gitu, agak kurang menarik aja. Nah terus akhirnya saya mulai ikut study club, dan juga di sekolah tuh ada seleksinya juga, dan dari situ saya mulai mengenal olimpiade, mulai mengenal bidang-bidangnya, dan juga tingkat kesulitannya gitu. Nah dari situlah saya mikir sepertinya menarik gitu olimpiade, karena ya saya juga merasa perlu gitu, kalau kita di SMA tuh sesuatu juga gitulah, untuk bisa tentunya ke depannya itu kuliah dan juga pekerjaan juga. Dan jadi saya mikir dengan ikut olimpiade bisa bermanfaat lah ke depannya. Iya, dan akhirnya sekarang ternyata dengan olimpiade itu kita bisa langsung diajak gitu oleh universitas-universitas terbaik di Indonesia. Jadi begitu. Oke, lalu mengapa Kakak pilihnya bidang komputer? Hal apa yang membuat Kakak tertarik dengan bidang komputer? Oke, kenapa komputer? Jadi emang dari awal tuh aku tertariknya dengan matematika gitu secara umum. Nah, saat kelas 10 mulai ikut study club, mulai ikut seleksi-seleksi. Nah, itu saya jadi lebih terekspos lah ke bidang-bidang lain. Nah, yaitu contohnya fisika dan juga komputer. Nah, setelah saya ngelihat soal-soalnya dan juga materi-materinya, ternyata saya ngerasa komputer tuh lebih menarik dan menyenangkan gitu dibanding matematika dan fisika. Nah, terus juga pada saat seleksi itu kan cukup lama gapnya, saya latihan juga, terus pas seleksi akhirnya nilai komputer saya cukup tinggi gitu. Dan saya rasa ini emang peluangnya cukup besar lah untuk bisa medal gitu, entah di tahun pertama atau tahun kedua. Ya maka dari itu saya memutuskan komputer. Baik, Kakak juga kan pernah terlibat ini ya, bikin soal-soal kompetisi tingkat kota dan provinsi ya Kak? Iya benar Pak Sukmana. Nah, gimana ceritanya kok bisa sih ikut jadi tim pembuat soal itu? Mungkin pengalamannya bisa diceritakan dan ya maksudnya pengalaman selama menjadi tim pembuat soal itu Kak, mungkin bisa diceritakan. Oke, oke. Jadi sebelumnya eh, emang kita sebagai apa namanya alumni Toki itu udah ada grupnya, ada grup di Facebook, ada grup di Line. Terus saya sebagai alumni Toki di UI sendiri, yang mana cukup rame ya, itu ada grupnya lagi di Line. Jadi kalau ada info-info emang cukup cepat lah nyebarnya. Khusus untuk pembuatan soal Olimpiade itu emang banyaknya itu dari tim, dari alumni Tokinya sendiri. Ada juga selain itu dari pihak dosen. Jadi itu di broadcast aja ke kita, dan mereka ntar ngedata siapa-siapa aja yang tertarik. Nah, tentunya em, apa namanya menjadi pembuat soal juga ada konsekuensinya, kan kita jadi nggak boleh ngajar kan ya. Nah ya cuma ya itu menurut ada manfaatnya juga gitu, dengan menjadi pembuat soal kita bisa yang ngebuat suatu soal gitu ya untuk olimpiade yang sangat besar gitu. Untuk prosesnya sendiri tergantung ininya sih, tergantung lagi di mana sebenarnya. Kalau untuk saya sendiri lagi di UI, dan itu cukup banyak juga teman-teman saya, jadi kita membuatnya bareng-bareng gitu. Kita buat soal bareng-bareng. Sesekali ketemu juga terus buat soal, terus kita buat aja yang cukup banyak gitu. Nanti yang nyeleksi itu dari tim dosen. Kayak begitu kalau di komputer.
Oh, jadi setiap alumni Toki diperbolehkan untuk menjadi tim pembuat soal. Hmm, Nah, iya dia untuk seleksinya sendiri itu seleksinya itu apakah per orang atau seleksi soal yang dibuat? seleksi untuk soalnya maksudnya. Ya, misalkan Kak Givari ini sebelum membuat soal itu ada seleksinya nggak sih? Misalnya kakak harus menjalani tes atau gimana? Oh, enggak sih sebenarnya. Saya agak kurang tahu juga ya. Maksudnya khusus untuk sejauh ini tuh yang jadi tim membuat soal itu yang baru-baru lulus aja, maksudnya baru-baru masuk kuliah gitu. Jadi iya orang-orangnya rata-rata yang masih inilah, masih fresh gitu dari OSN. Mungkin yang Saya diseleksinya nggak ini ya begitu Kak ya? pernah lihat sih, kecuali dari dosen. Hmm, Mungkin yang gimana? diseleksi itu soal yang dibuat ya Kak? Misalkan Kak Givari buat berapa soal, soalnya itu baru yang diseleksi mungkin ya, seperti itu. Oh iya ya benar. Soalnya sih yang diseleksi ya berarti Pak Sumana. Oke. Hmm. Nah, pertanyaan selanjutnya itu terkait komputer. Apa yang bisa Kakak ceritakan terkait komputer, baik itu bidangnya ataupun kompetisinya yang mungkin bisa dapat dijadikan alasan oleh siswa-siswa yang akan mengikuti kompetisi sains tapi masih bingung mau pilih bidang apa? Oke, komputer tentang bidang Olimpiade komputer dulu mungkin. Kalau Olimpiade komputer sendiri menurut saya menarik, menyenangkan juga ya, walaupun emang dari OSK dan OSP itu dominan matematiknya juga sebenarnya. Tapi overall menurut saya menyenangkan gitu. Menyenangkan karena kita di sini bukan cuma ngerjain soal doang, buat program gitu. Juga membuat program yang mana itu kedepannya bakal sangat bermanfaat juga gitu sebagai skill praktikal lah di apa namanya profesional skill kita ke depannya. Terus untuk bidang komputer secara umum menurut saya emang masa depan kita ini akan banyak gitu, banyak adanya teknologi gitu di berbagai bidang. Nah, maka dari itu bahkan bukan anak komputer istilahnya yang bukan mahasiswa computer science, maksud saya mereka pun kemungkinan perlu gitu untuk mempelajari programming dan ilmu-ilmu komputer. Maka dari itu menurut saya ini skill yang sangat penting gitu, bidang yang sangat dan juga cukup fleksibel sejujurnya bidangnya. Begitu sih. Oke. Oh ya, saya mau tanya tapi mungkin agak melenceng sedikit mengenai komputer science dan sains komputasi itu beda ya? Atau sama aja? Computer science sama sains komputasi. Saya jarang mendengar istilah sains komputasi sih, mungkin sama kali ya. Tapi saya agak jarang. Biasanya tuh yang suka agak orang bingung tuh computer science sama teknik komputer. Itu berbeda. Kalau teknik komputer itu di fakultas teknik. Nah, dia lebih ke hardware-nya. Sedangkan computer Oh, science itu lebih ke software-nya. Begitu. oh oke. Mungkin ini Hmm. pertanyaan yang terakhir. Nah, pada masa pandemi saat sekarang ini kan kita tidak bisa memprediksi ya apakah kompetisi di tahun selanjutnya itu akan diadakan normal seperti sebelumnya atau akan tetap diadakan secara online seperti tahun ini. Nah, apa saran Kakak untuk siswa-siswi yang ingin mempersiapkan dirinya untuk KSN tahun 2021, khususnya bidang komputer? Oke, untuk 2021 ya berarti tahun depan. Menurut saya, kalau khususnya untuk bidang komputer, menurut saya tetap kayak biasa aja gitu. Maksudnya tetap bekerja keras lah buat OSN karena saya rasa OSN-nya juga nggak mungkin dibatalkan. Dan dari OSN tuh banyak benefits yang bisa didapetin. Ya walaupun minusnya pelatihan mungkin kebanyakan online, terus juga OSN, OSP semuanya online gitu. Jadi mungkin nggak bisa ketemu orang-orang lain, nggak bisa berkenalan gitu dengan orang-orang baru. Cuma menurut saya dari ilmunya aja tuh
merupakan suatu peluang yang besar lah untuk kita ke depannya gitu di masa kerja. Gitu sih. Untuk bidang-bidang lain menurut saya juga ya karena masih ada OSN itu dan peluangnya saya rasa banyak benefitsnya tuh tetap ada gitu, tetap bisa didapetin. Jadi tetap berjuang aja sih semaksimal mungkin. Karena OSN cuma ada saat kalian SMA aja gitu, saat kalian sekolah. Gitu sih. Baik Kak Algi, terima kasih banyak sudah berbagi pengalamannya seputar OSN untuk siswa-siswi yang akan menghadapi KSN. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, sama-sama Pak Sukmana. Terima kasih juga.